Teman-teman tahu nggak sih, selain kita mengenal ada namanya Bung Karno, Bung Hatta yang kita kenal sebagai pahlawan proklamator, sebenarnya kita juga mengenal ada bung lain yang juga memiliki nama yang sama, yaitu namanya Bung Kecil. Nah, kira-kira siapa sih yang disebut dengan Bung Kecil itu? Nah, pertama, Bung Kecil ini adalah seorang tokoh yang lebih terkenal, namanya adalah Sultan Syahrir. Beliau adalah salah satu tokoh penting yang mewarnai dunia perpolitikan, bisa dalam perkembangan bangsa Indonesia, termasuk beliau adalah nanti disebut atau menjadi Perdana Menteri pertama dan termuda, yaitu ketika beliau berusia 36 tahun. Kalau riwayat pendidikannya, beliau sekolah di sana, di daerah Medan sana, lalu hijrah, melanjutkan di Bandung, di SMA-nya lah. Kalau sekarang itu beliau sekolahnya di Bandung, bahkan waktu itu aktif di teater di sekolah itu. Terus kalau kuliahnya, beliau nanti melanjutkan pendidikannya mengambil hukum ya di Belanda ya, kisaran tahun 1923 sekitar itu. Nah, nanti di Bandung itulah beliau bisa berinteraksi dengan tokoh-tokoh lain, yaitu yang lebih senior atau bahkan yang lebih junior. Kalau yang lebih senior misalnya dengan Bung Karno, Bung Hatta. Karena nanti yang harus teman-teman ketahui, ketika kita dijajah Belanda itu banyak anak-anak muda Indonesia itu yang studi di luar negeri, yang itu mereka nanti ketika pulang berjuang untuk memerdekakan Indonesia dari belenggu penjajahan. Salah satunya itu adalah yang kita sebut dengan tadi Bung Kecil. Bung Kecil itu sebenarnya adalah kiasan ya, bukan berarti itu beliau kecil, enggak. Memang ada satu sumber mengatakan beliau orangnya kecil ya, kecil. Nah, tapi yang dimaksud Bung itu karena karena beliau Sultan Syahrir ini disetarakan pemikirannya dengan Soekarno Hatta yang lebih tua. Nah, Syahrir ini termasuk ketika di sana di Belanda aktif di perhimpunan mahasiswa. Jadi dulu kalau di Eropa sana, mereka para tokoh-tokoh kita ketika belajar itu ketemu dengan teman-temannya gitu loh. Jadi kalau sekarang itu kayak punya komunitas yang itu mempertemukan bahwa mereka ini loh, kita ternyata masih satu tanah air, yaitu Indonesia. Bagaimana kita harus segera pulang ke Indonesia untuk membebaskan tanah air kita dari belenggu penjajahan. Nah, Syahrir itu termasuk memang dari awal beliau itu aktif di berbagai organisasi, baik zaman beliau di Bandung, ketika dia melanjutkan ke Belanda, termasuk ketika nanti tahun 1926 ya, ketika selesai studi di Belanda itu, beliau pulang lagi ke Indonesia lewat nanti bergabung dengan namanya PNI. PNI itu termasuk organisasi yang didirikan oleh Bung Karno di Bandung sana. Cuma waktu itu karena PNI itu dianggap ekstrim lah, berpotensi melawan pemerintah kolonial, maka dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Nanti dipecah kalau dalam bahasa sekarang itu, dibentuk namanya PNI baru. Di PNI baru itulah Syahrir berduet dengan Hatta ya, untuk kemudian memperjuangkan aspirasi pribumi, terutama kaum buruh. Kenapa kaum buruh? Karena dalam beberapa sumber saya mengutip itu, Syahrir ini menekuni ideologi sosialis. Maka nanti beliau merintis namanya PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Tapi ini bukan yang partai baru itu ya, bukan ya, beda itu. Memang dulu Syahrir itu
berkecimpung di situ setelah kemerdekaan. Termasuk nanti beliau aktif juga dalam nama Jong Indonesia. Jong Indonesia itu organisasi yang hasil peleburan dari organisasi yang itu dulu masih daerah bersifat kedaerahan. Dulu ada Jong Sumatera, Jong Minahasa, Jong mana itu misalnya Jong Sumatera, dan itu melebur, itu nanti namanya Jong Indonesia. Dan di situ Syahrir juga ikut serta, termasuk dalam waktu itu adalah terlibat dalam menjelang Sumpah Pemuda. Nanti melaju lagi, Syahrir itu juga aktif di zaman Jepang. Zaman Jepang beliau menyponsori yang disebut dengan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah ini kalau kita bisa mengutip dengan istilah Kanjeng Nabi itu dakwah sembunyi-sembunyi. Jadi Syahrir itu dengan kelompok pemudanya, nanti ada Wikana, ada Amir Syarifuddin, ada Wirul Saleh, itu mencari informasi tentang pemerintah Tokyo atau pemerintah Nippon waktu itu, bagaimana toh kondisinya, termasuk kenapa dulu ketika Hiroshima itu dijatuhi bom itu Syahrir sudah tahu, karena beliau punya akses dengan berita di Jepang sana. Sementara para tokoh-tokoh selain Syahrir itu ketinggalan informasi bahwa ternyata Jepang per tanggal 14 Agustus di Jepang sudah menyerah. Sehingga nanti Syahrir itu juga terlibat dalam gerakan bawah tanah tadi, yaitu membangkitkan semangat perlawanan tetapi tidak bersenjata, tapi lewat terus bahasa sekarang ya penggiringan massa lah, konsolidasi terselubung, tapi itu misinya bagus. Termasuk nanti beliau juga terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok, sehingga ketika Indonesia merdeka, pengalaman itu yang menyebabkan si Sultan Syahrir ini nanti oleh Presiden Soekarno ketika terjadi transisi antara zaman demokrasi presidensial yang itu dibentuk tahun 45 sampai 46 sekitar, itu mulai 47 itu kan kita nanti sistemnya ganti, yaitu namanya parlementer lah, yang ditugasi untuk menyusun tim formaturnya itu adalah Syahrir. Karena bukan mungkin ya, memang Bung Karno itu sudah cara bahasa sekarang sudah melihat rekam jejak dan pemikiran dari Syahrir ini ya, sehingga layak tadi disematkan lakop atau julukan namanya ini Bung Kecil. Jadi gagasannya itu sama dengan Soekarno-Hatta, meskipun nanti ada beberapa peristiwa, misalnya ada peristiwa dalam tahun 46 itu ada namanya ketika Syahrir jadi Perdana Menteri, jadi culik sama orang Persatuan Perjuangan PP itu biasanya kalau di sumber-sumber itu partainya Tan Malaka ya, karena Syahrir itu padahal sejak awal dia orangnya revolusioner, tapi kok ketika masuk ke sistem pemerintahan kok jadi lunak, sehingga Syahrir itu dianggap tidak seperti dulu lagi. Dan mungkin hari-hari ini adalah contoh-contoh orang kayak gitu ya, sehingga nanti si Syahrir itu hampir diculik di daerah Surakarta itu, tapi kemudian dibebaskan atas perintah Presiden Soekarno waktu itu. Bahkan yang menculik beliau dihukum oleh pemerintah pada waktu itu setelah merdeka. Termasuk nanti beliau tadi menjabat 3 kali Perdana Menteri ya, nanti ada istilahnya, ada Kabinet Syahrir 1, Kabinet Syahrir 2, Kabinet Syahrir 3. Yang paling menonjol itu adalah ketika beliau mewakili Indonesia dalam Linggarjati. Linggarjati kalau dalam perspektif kita itu memang ditentang, karena waktu itu wilayah kita tinggal sedikit, yaitu hanya tinggal di Jogja dan sebagian ke barat dan ke timur itu tidak banyak lah, sudah dicaplok, nanti diberi batas namanya batas garis demarkasi. Tetapi hal-hal tersebut tidak mengurangi kiprah beliau dalam
mengisi atau dalam berjuang membangun negara ini. Termasuk yang mungkin tidak banyak diketahui adalah beliau adalah diplomat ulung. Jadi ketika kita sudah merdeka, kita kan cara bahasa sekarang harus branding ya toh, branding di internasional. Dulu beliau termasuk yang aktif koar-koar di PBB di sana, pidato-pidatonya. Terus bersama nanti satu lagi teman beliau Kiai Haji Agus Salim. Ya, Kiai Haji Agus Salim itu juga diplomat ulung sama dengan Syahrir itu. Ya, sehingga nanti dua tokoh itu termasuk Syahrir aktif menyampaikan perjuangan bangsa Indonesia agar dikenal dunia. Karena kalau secaranya tadi cara bahasa marketing sekarang, kalau suatu bangsa yang baru lahir kalau tidak di branding itu bisa nanti kita itu tidak mengalami perkembangan. Artinya negara-negara lain tidak tahu bahwa suatu negara itu sudah punya sistem pemerintahan lah. Yang dilakukan oleh Syahrir itu kurang lebih seperti itu, yaitu kampanye ke skala internasional bahwa Indonesia sudah merdeka. Apalagi yang harus teman-teman ketahui, dulu waktu kita baru merdeka itu ada loh beberapa negara yang nggak mengakui kita sudah merdeka. Contoh Belanda itu mengakui kita merdeka itu tanggal 27 Desember 49 karena merujuk pada KMB. Padahal secara fakta sejarah kita merdekanya 17 Agustus 45. Dulu kampanye terobasa sekarang branding dari Belanda itu juga disampaikan di kancah dunia lah. Syahrir itu dan Agus Salim dengan gencar, dengan semangat berusaha untuk meyakinkan nggak bisa, Indonesia ya sudah merdeka sejak 17 Agustus 45 gitu. Dari apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa lah, menurut saya minimal 2 yang bisa kita petik dari seorang Sultan Syahrir. Yang pertama, beliau itu adalah seorang diplomat yang ngulung, yang itu berkiprah di berbagai level tetapi tidak kehilangan jati dirinya. Yang kedua, meskipun dalam beberapa fase ada perbedaan pendapat, itu tidak membuat hubungan beliau dengan tokoh-tokoh lain itu merenggang. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan tentang biografi dan alasan kenapa Sultan Syahrir itu mendapat julukan Bung Kecil. Semoga bermanfaat.